Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggreni Prapitasari, NIM 96. Di sini saya sebagai presum dari kelompok tema 7, yaitu Good Corporate Governance dalam bisnis Islam. Yang pertama yaitu pengertian GCG. GCG adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemerintah, lembaga legislatif, rakyat, beserta segenap stakeholder lainnya sehubungan dengan hak dan kewajibannya. Mengingat GCG dalam hal ini ditunjukkan bagi BUMN, maka batasan GCG menurut diktum Keputusan Menteri BUMN nomor KEP-117/M/MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002, yaitu suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Kemudian ada prinsip-prinsip good corporate governance. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, transparansi. Transparansi di sini diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Yang kedua yaitu kemandirian. Kemandirian yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang ketiga yaitu akuntabilitas. Di sini dijelaskan yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban. Di sini diartikan kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang terakhir yaitu kewajaran. Di sini diartikan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yaitu tujuan penerapan GCG, yaitu yang pertama untuk memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja GCG, yaitu kerangka kerja yang mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perundangan. Yang kedua yaitu untuk melindungi hak-hak pemegang saham serta memfasilitasinya. Yang ketiga yaitu untuk perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara. Yang keempat yaitu terbentuknya budaya baru perusahaan yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima yaitu terbangunnya citra perusahaan yang baik di mata stakeholder, masyarakat dan pihak luar perusahaan lainnya. Yang terakhir yaitu terhindarnya praktek-praktek KKN yang sangat merugikan perusahaan. Kemudian manfaat dari penerapan GCG yaitu mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pengalihan wewenang kepada pihak manajemen yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang. Yang kedua yaitu untuk mengurangi biaya modal, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu menciptakan dukungan para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Yang kelima yaitu memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang keenam yaitu memberikan kepentingan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang terakhir yaitu meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap perusahaan. Kemudian konsep dasar GCG. Pada dasarnya konsep GCG itu adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur
yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dimulai dari rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi, dewan komisaris, serta juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan. Berbicara mengenai GCG, tak lepas mengenai 3 aspek, yaitu governance struktur, governance proses, dan governance system pada suatu perusahaan. Sebagai struktur corporate governance mengatur hubungan antara dewan komisaris, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Struktur GCG pada suatu korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama teori korporasi yang dianut, budaya dan sistem hukum yang berlaku. Sebagai sistem corporate governance menjadi dasar pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan. Sebagai proses corporate governance memastikan transparansi dalam perusahaan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerjanya. Kemudian tugas dan tanggung jawab organ perusahaan dalam menerapkan GCG. Tugas dan wewenang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang pertama yaitu Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi. Yang kedua yaitu Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Yang ketiga yaitu dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. Yang keempat yaitu dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam anggaran dasar bank dan rapat umum pemegang saham. Yang keempat, kelima yaitu Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern atau auditor ekstern. Kemudian Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia bahwa lambat 7 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Kemudian dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite pemantauan risiko, komite remunerasi dan nominasi, serta komite audit. Yang terakhir yaitu anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Kemudian tugas dan tanggung jawab direksi. Yang pertama, direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Yang kedua yaitu direksi wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu direksi wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang keempat yaitu direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Yang kelima adalah anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi. Yang terakhir yaitu setiap keputusan direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota direksi. Kemudian tugas dan tanggung jawab komite-komite. Yang pertama yaitu komite pemantau risiko. Tugasnya melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko, melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, dan yang terakhir melakukan evaluasi pelaksanaan tugas
Komite Manajemen Resiko dan Satuan Kerja Manajemen Resiko. Yang kedua yaitu Komite Remunerasi dan Nominasi. Yang pertama tugasnya yaitu melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan tersebut dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Direksi, Penjabat Eksekutif, dan Pegawai secara keseluruhan. Yang keempat, yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan atau pergantian antara Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kelima yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota komite. Yang terakhir yaitu Komite Audit. Tugasnya yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern. Kemudian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tidak lanjut oleh direksi atas hasil temuan audit atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau auditor ekstern. Dan yang terakhir, Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.